Menurut Yu Qing, mereka mencoba merampok rumahnya, namun gagal dan malah terluka. Yu Qing menyalahkan Zhang Yi atas kejadian itu. Di sudut ruangan, Dr. Youqier mendengarkan, merasa bahwa orang-orang tersebut sebenarnya pantas mendapat akibat dari tindakan mereka. Salah satu gadis di sana marah dan mendesak Yu Qing untuk segera meyakinkan Zhang Yi agar memberi obat-obatan yang mereka butuhkan. Bahkan Chou Peng yang biasanya membela Yu Qing kini setuju dengan tuntutan itu, karena tanpa obat-obatan, mereka semua akan mati. Akhirnya, mereka sepakat menghubungi Zhang Yi. Telepon diangkat, dan Yu Qing mulai menangis menjelaskan bahwa para pria yang terluka sekarat berharap Zhang Yi bisa membantu. Namun, Zhang Yi bertanya dengan dingin mengapa dia harus menolong mereka. Kemudian, saudara perempuan pria yang terluka mengambil alih telepon dan menyebut ini sebagai kewajiban Zhang Yi, karena dia yang melukai mereka dengan panah berkarat. Zhang Yi kembali menjawab dingin, mengaku sengaja menggunakan panah itu untuk membuat mereka menderita. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan membantu, tapi Yu Qing bisa datang dan tinggal bersamanya. Mendengar itu, Yu Qing merebut telepon dan berkata bahwa dia kini milik Zhang Yi, yang bisa melakukan apapun padanya. Sahabat Yu Qing meminta Zhang Yi untuk mengajak mereka, dan Zhang Yi setuju, tetapi hanya menginginkan Yu Qing. Dia meminta Yu Qing menjaga jarak dengan yang lain. Yu Qing hendak pergi, namun temannya berusaha menariknya kembali. Kesal, Yu Qing menepisnya kasar, hingga salah satu wanita menamparnya keras dan memanggilnya wanita tak tahu malu. Hal itu membuat Yu Qing semakin marah, dan dia mencoba meyakinkan Chou Peng untuk membantunya keluar dari situasi itu dan mendukung keinginannya bersama Zhang Yi. Yu Qing dengan lembut mengatakan lebih memilih Zhang Yi daripada Chou Peng, yang tampak lemas. Saat hendak pergi lagi, sahabatnya menghentikan, mengingatkan bahwa semua yang terjadi adalah akibat perbuatannya, dan dia tak berhak hidup bahagia sendirian. Dr. Youqier mengingatkan mereka bahwa tanpa obat-obatan, nasib mereka pasti buruk, lalu pergi. Pria berkacamata mengusulkan untuk menyebarkan informasi tentang persediaan makanan Zhang Yi, dan dengan bantuan penghuni gedung, mereka bisa merebut rumah Zhang Yi dan mendapatkan obat-obatan. Yu Qing menentang rencana itu karena akan merusak keinginannya dengan Zhang Yi, namun gadis lain menegaskan bahwa Yu Qing tak berhak bicara. Chou Peng yang ragu akhirnya setuju, dan mereka membagikan foto serta video Zhang Yi ke grup penghuni gedung, mendorong mereka untuk bersatu melawan egoisme Zhang Yi. Chen Zheng dan anak buahnya segera tergoda untuk menjarah dan membalas dendam kepada Zhang Yi. Di grup chat penghuni gedung 25, Zhang Yi dibanjiri pesan permintaan. Beberapa meminta makanan, ada yang hanya ingin sekali makan, dan Bibi Lin meminta mie instan. Seorang ibu bahkan meminta Zhang Yi menjadi suaminya dan wali anaknya. Menanggapi permintaan itu, Zhang Yi hanya mengirimkan pesan suara yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan memberi makan mereka seperti hewan piaraan dan tidak akan membantu siapapun.